Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ibra Al-Fahru dengan NIM 23053360538 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan membahas tentang konsep dasar jaringan komuter dan telekomunikasi yang temanya yaitu orientasi dasar teknik jaringan komuter dan telekomunikasi. Nah, jadi materi ini dikhususkan untuk kalian yang baru belajar, khususnya di bidang teknik jaringan komputer ya, atau TKJ. Nah, pada video ini diharapkan kalian dapat memahami pengertian dasar jaringan komputer dan telekomunikasi, dapat menjelaskan manfaat dan tujuan jaringan komputer, dan juga mengidentifikasi jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauan geografis, serta mengenal topologi jaringan dan karakteristiknya. Oke, yang pertama itu apa sih jaringan komputer itu? Nah, jaringan komputer itu yaitu sekumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya, data, dan informasi. Koneksi melalui media kabel atau nirkabel. Untuk koneksi melalui media kabel yaitu bisa melalui LAN dan lain-lain. Pokoknya yang pakai kabel. Nah, kalau nirkabel ini contohnya yaitu kayak WiFi, Bluetooth, dan sebagainya yang tidak pakai kabel. Untuk pengertian telekomunikasi ini yaitu proses pengiriman dan penerimaan informasi jarak jauh melalui media elektronik. Nah, intinya yaitu pengiriman dan penerimaan informasi ya. Selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan jaringan komputer. Nah, yang pertama itu bisa berbagi sumber daya, yaitu printer, scanner, storage. Jadinya lebih efektif. Untuk komunikasi juga bisa ngechat temen, video call temen, atau Zoom lewat Gmeet gitu. Terus ada berbagi data dan informasi juga, sentralisasi data, akses remote, dan kolaborasi tim. Oke, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauan. Nah, untuk jaringan-jaringan itu juga ada tipenya, yaitu ada 3 di sini yang saya bahas, yaitu LAN, MAN, WAN. Oke. Yang pertama-tama kita akan bahas LAN atau Local Area Network, yaitu Local Area Network ini jangkauannya kecil, areanya terbatas seperti rumah, kantor, gedung, kampus. Untuk karakteristiknya, kecepatannya itu tinggi ya, bisa sampai 100 sampai 10 Gbps. Untuk latensinya rendah, biasanya dimiliki satu organisasi di area terbatas. Contohnya dalam satu ruangan itu jaringan lab komputer sekolah atau kantor perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. Untuk MAN ini jangkauannya itu lebih besar lagi dari LAN, yaitu misalnya area kota atau metropolitan, radiusnya bisa sampai 10 sampai 50 km. Untuk contohnya yaitu jaringan antar kantor cabang dalam satu kota. Jaringan kampus universitas yang tersebar jaringan TV kabel dalam kota. Oke, yang ketiga yaitu WAN. Ini lebih besar lagi jangkauannya. Biasanya area geografis luas antar kota, negara, dan benua. Karakteristiknya mencakup area geografis luas menggunakan layanan provider telekomunikasi. Kecepatannya relatif lebih rendah dari LAN. Biaya operasionalnya tinggi. Contoh terbesarnya yaitu internet yang kita pakai, karena itu meliputi semua orang di dunia ini menggunakan internet. Selanjutnya yaitu topologi. Nah, topologi ini misal kita ingin bekerja dalam teknisi jaringan, kan misal kita ingin membangun sebuah rangkaian jaringan di dalam ruangan, kan kita enggak asal membentuk kan, enggak asal
pasang sana sini. Nah, kita perlu yaitu topologi jaringan, yaitu sebuah rangkaian untuk jaringan ini agar tersusun dengan rapi, efektif dan efisien, serta pemeliharaan yang baik. Di sini ada 5 yang saya bahas, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi hub, topologi star, topologi mesh, dan hybrid topologi. Yang pertama, topologi bus. Ini bentuk jaringannya di mana semua node komputer atau perangkat jaringan terhubung ke satu jalur komunikasi utama. Seperti pada gambar itu. Itu kan ada kabel lurus. Nah, kalau misal kabelnya itu kekurangannya ya, kalau misal kabelnya itu putus, semuanya akan terputus. Jaringan semua yang terkoneksi pada kabel itu terputus. Kekurangannya itu. Kelebihannya ya pemeliharanya lebih enak sih. Gampang dipantau. Untuk topologi ring, bentuk jaringannya di mana data mengalir dalam satu arah, searah jarum jam atau berlawanan arah, melalui jalur melingkar yang menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Yang selanjutnya topologi star, bentuk jaringan di mana semua komputer terhubung ke satu perangkat pusat yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data. Selanjutnya topologi mesh, bentuk jaringan di mana setiap node terhubung langsung dengan node lain membentuk struktur seperti jaring. Yang terakhir, hybrid topologi ini gabungan dari beberapa topologi dasar yang sebelum-sebelumnya itu untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing dan menutupi kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.